Kurban didefinisikan sebagai binatang sembelihan berupa sapi, kerbau, unta, atau kambing yang disembelih pada hari tasyrik atau hari raya Idul Adha sebagai salah satu bentuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada beberapa jenis hewan yang bisa disembelih, namun hewan yang dipilih harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Lantas, apa saja syarat hewan kurban bagi umat Islam? Berikut tonton video ini sampai selesai. Syarat pertama dari hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah bihimatul anam, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti hewan ternak, dan hewan ternakannya pun tidak boleh sembarangan. Untuk contohnya sendiri adalah beberapa hewan yang telah disebutkan di atas tadi. Terkait syarat, pertama ini tidak dapat dibantah atau ditawar lagi karena sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Hajj ayat ke-34. Maka dengan kata lain, hewan selain daftar di atas tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Misalnya saja ayam, bebek, angsa, kelinci, dan jenis lainnya. Meskipun bisa dibilang hewan-hewan ini termasuk dalam kategori hewan yang sebenarnya diperbolehkan ternak dan memang sudah umum diternakan. Selain jenis hewan, agama Islam juga mengatur tentang usia dari hewan ternak yang dipilih untuk dijadikan kurban tadi. Jika usia tidak sesuai dengan syarat hewan kurban sesuai agama Islam, maka yang telah dilakukan akan dianggap tidak sah. Jadi, pastikan untuk mengetahui hal berikut ini. Berikut daftar usia hewan yang cukup untuk kurban berdasarkan jenisnya. Usia 2 tahun untuk kerbau dan sapi. Usia 5 tahun untuk lebih dari unta. Usia minimal 1 tahun untuk domba atau gigi domba yang sudah berganti. Yang terakhir, usia 2 tahun untuk kambing. Adalah usia yang termasuk untuk diperbolehkan untuk kurban. Tidak hanya jenis dari usia hewan, namun kondisi fisik dan juga kesehatan dari hewan yang akan dikurbankan harus diperhatikan. Terkait hal agama Islam mewajibkan bahwa hewan kurban harus dalam keadaan seperti berikut. Tidak cacat. Hewan kurban haruslah benar-benar sehat ketika akan disembelih dengan kondisi fisik yang tidak boleh cacat. Contohnya, dari kondisi cacat di sini bisa berubah ekor yang putus atau tidak tumbuh seperti seharusnya, mata hewan buta sejak lahir atau satu sebab tertentu, kaki pincang sejak lahir atau terkena penyebab lainnya, telinganya yang tidak genap, 2 atau bentuk tidak sempurna, dan berbagai jenis cacat fisik lainnya. Selanjutnya, tidak kurus. Umat Islam melarang para muslim untuk membeli hewan-hewan kurban yang kondisi badannya kurus, bisa karena penyakit yang diderita ataupun karena cara perawatan yang kurang tepat, sehingga hewan tidak tumbuh dengan baik. Jadi, selain sehat dan tidak cacat, Islam juga sangat menganjurkan untuk membeli hewan kurban yang dalam kondisi gemuk atau daging yang banyak. Selanjutnya, tidak hamil. Islam sangat melarang para muslim untuk membeli hewan ternak yang sedang dalam kondisi hamil untuk dijadikan hewan kurban, berapapun usia kehamilan tersebut. Kurban merupakan salah satu ibadah dengan niat baik, namun tentunya perlu dibarengi dengan tindakan yang juga baik. Karena itu, syarat hewan kurban lainnya adalah hewan tersebut harus milik sendiri. Hewan kurban yang didapat dengan beberapa contoh cara seperti berikut tidak boleh dikurbankan. Hewan didapat dari warisan, merupakan pemberian hibah ataupun hadiah. Status kepemilikan hewan belum jelas, misalnya hasil sitaan atau dalam agunan seperti gadai. Hewan didapat dengan cara merampas hak orang lain, misalnya memiliki saudara yatim, dan hewan tersebut diambil karena suatu alasan seperti keluarga tersebut memiliki hutang dan hewan ternaknya diambil paksa.
Hewan didapat dari hasil menipu atau mencuri. Jika hewan kurban dibeli dengan uang pribadi, maka uang tersebut pun harus didapat dengan cara yang benar dan halal sesuai dengan syariat Islam. Jadi, jika uang untuk membeli hewan kurban diperolehkan dari riba atau hasil judi misalnya, maka ibadah kurban yang dilakukan tidak akan sah secara syariat agama Islam. Terkait dengan syarat hewan kurban di atas, kurban ternyata tidak harus 100% dari hasil keringat sendiri. Namun, boleh dilakukan dengan secara bersamaan atau patungan atau rombongan asalkan dengan cara yang halal. Namun, ada aturan yang terkait dengan jumlah peserta patungan hewan kurban. Maksimal 10 orang jika hewan kurbannya adalah 1 ekor unta. Paling banyak 7 orang jika hewan kurban adalah seekor sapi. Sedangkan untuk domba atau kambing hanya boleh dikurbankan oleh per orang atau individu, tidak boleh secara patungan atau rombongan. Sedangkan untuk jumlah hewan kurbannya sendiri adalah minimal 1 ekor. Hewan yang sesuai dengan beberapa syarat di atas akan disebut sebagai hewan kurban jika penyembelihannya dari hewan tersebut memang dilakukan di saat yang tepat sesuai dengan aturan agama Islam. Waktu penyembelihannya bisa dimulai dari hari raya Idul Adha dan batas akhir adalah tanggal 13 Zulhijjah ketika matahari sudah terbenam. Namun, ada juga pendapat lain mengenai batas akhir penyembelihan, yaitu 4 hari setelah hari raya Idul Adha menurut mazhab Syafi'i. Memilih dan mencari hewan yang sesuai dengan sejumlah syarat hewan kurban di atas memang tidak bisa dibilang mudah. Prosesnya bahkan bisa panjang dan cukup menyita waktu serta tenaga, karena hewan harus benar-benar dipilih secara teliti agar ibadah kurban yang dilakukan bisa sah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share.